Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdayanti, NIM 1052711100819, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau mempresentasikan tentang Islam dan kewirausahaan. Nah, dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang bermaksud untuk membawa ke arah yang lebih baik dan bermaksud untuk memakmurkan bumi. Posisi bekerja dalam Islam merupakan bagian setelah sholat. Oleh karena itu, ketika kita bekerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, maka akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Bekerja tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Dan bahkan ketika kita sudah berkecukupan, maka sebagian dari hasil kerja kita itu bisa kita gunakan untuk membantu meringankan orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, dalam Islam, berwirausaha itu tidak asing lagi, di mana Nabi Muhammad SAW itu dulunya adalah merupakan pengusaha atau pedagang. Dan dengan latar belakang itu juga banyak juga dahulu sahabat-sahabat Nabi yang merupakan pengusaha yang sukses. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadikan berbisnis atau usaha itu tentu sesuatu yang dihalalkan dalam Islam. Nah, berbicara tentang usaha mikro, kecil, menengah, atau yang sering kita dengar dengan istilah UMKM itu, atau singkatan UMKM itu, merupakan salah satu kegiatan usaha manusia untuk hidup dan beribadah. Perintah ini berlaku kepada seluruh manusia, tidak memandang pangkat dan juga jabatan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, dan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana itu merupakan suatu amalan yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir zaman. Nah, berbicara tentang usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di Makassar terdapat usaha mikro kecil menengah yang cukup terkenal, bahkan beberapa kali mewakili Makassar atau pernah mengikuti event-event nasional. UMKM tersebut
bernama Kareba Oleh-oleh Makassar. Kareba Oleh-oleh Makassar yang terletak di kota Makassar dan merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang beralamat di Tamalan Rea dengan owner bernama Fakhruddin Mansur SEI MEI yang juga merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kareba Oleh-oleh Makassar menjual berbagai macam makanan, minuman, kaos, batik, sutra, songkok, dan kerajinan obat tradisional yang kesemuanya identik dan asli dari kota Makassar. Kareba Oleh-oleh Makassar sudah beberapa kali mewakili Makassar atau menjadi salah satu wakil Makassar dalam event nasional, seperti ikut berpartisipasi dalam pameran di Batam, Bekasi, atau studi banding ke Banten. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang diraih, seperti menjadi finalis Wirausaha Muda Mandiri 2013, juara 1 lomba UKM antar lorong kategori non-kuliner, dan menjadi pembicara atau narasumber di stasiun TV. Kisahnya dimuat di koran, majalah, dan berkat usaha yang ditekuninya itu, ownernya bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan lain sebagainya. Kareba Oleh-oleh Makassar bisa kita jadikan sebagai contoh UMKM yang berhasil, sehingga nantinya kita dapat menjadi pengusaha yang sukses seperti owner dari Kareba Oleh-oleh Makassar. Nah, setelah kita melihat profil salah satu UMKM yang ada di kota Makassar, maka kita dapat mengetahui bahwa antara pedagang dan pengusaha itu memiliki perbedaan, di mana pedagang itu adalah orang yang membeli dengan harga grosir, kemudian menjual dengan harga ecer tanpa bantuan pemerintah. Sedangkan pengusaha adalah orang yang membeli atau memproduksi suatu produk, kemudian menambah nilainya, setelah itu baru dijual. Nah, UMKM tadi termasuk dalam kategori pengusaha yang dibantu oleh pemerintah, di mana UMKM itu ada 3 kriteria. Usaha mikro, yaitu seorang pengusaha dengan omset 300 juta per tahun. Usaha kecil adalah seorang pengusaha dengan omset 300 sampai 2,5 miliar per tahun. Dan usaha menengah adalah seorang pengusaha dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Wow, luar biasa. Nah, adapun keuntungan menjadi UMKM, yaitu pertama, kita dibantu oleh pemerintah atau dinas yang terkait, baik di kabupaten, kota, ataupun provinsi. Contohnya seperti koperasi UMKM, dinas pariwisata, dan yang lainnya. Hal-hal yang keuntungannya itu dibantu dalam proses pemasaran, yaitu dengan mengikuti pameran-pameran baik di tingkat kabupaten atau kota ataupun bahkan di event-event nasional. Kemudian dibantu dalam proses modal, dalam hal perizinan, dan dalam hal dan dalam hal pelatihan, mengikuti berbagai pelatihan. Nah, adapun 3 jenis atau usaha, jenis ide atau usaha itu tercakup dalam 3 aspek, yaitu pertama, kebutuhan, dalam hal ini di dalamnya itu sandang, pangan, dan papan. Kemudian kedua, kerajinan, yaitu produk-produk inovatif seperti tadi yang dijual oleh UMKM Kareba Oleh-oleh Makassar adalah gantungan kunci, songkok, dan lainnya. Ketiga adalah masalah, yaitu masalah. Dalam hal ini apapun yang dapat memberikan solusi, bentuknya bisa produk, teknologi, ataupun jasa, lalu dicarikan solusinya.
memulai bisnis ada yang memerlukan modal dan ada yang tanpa modal. Jika kita ingin memulai bisnis tanpa modal, maka kita bisa menjadi dropship. Dan adapun kalau kita ingin memulai bisnis dengan sedikit modal, maka kita bisa menjadi reseller, agen atau distributor. Ataupun kita bisa membuka usaha sendiri dengan modal sendiri atau bekerja sama dengan orang lain atau pemerintah. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Misalnya usaha sendiri, mencari jaringannya sendiri, dan lain sebagainya. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan 11 dapat kita pahami bahwa bekerja termasuk membangun kewirausahaan adalah hal yang penting untuk semua orang. Karena dengan bekerja kita dapat terselamatkan dari meminta-minta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, jangan sampai bekerja atau mencari rezeki itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Karena Allah adalah zat pemberi rezeki. Jika pemberi rezeki kita jauhi, maka rezeki mana yang kita cari? Itu poin pentingnya. Syukron atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.